Halo guys, gimana kabar kalian? Jadi kali ini ada yang komen, Bang, coba bahas Jerome lagi karena disorot kembali gara-gara ada caption di Instagram. Ya gue biasa ngelihat hal ini di Twitter sih karena lebih gampang ngespotnya ya kan. Dan memang bener itu Jerome lagi trending di Twitter. Usut punya usut 15 jam yang lalu itu Jerome Pauline mengklarifikasi sesuatu nih. Halo, terkait permasalahan yang terjadi belakangan ini aku mohon maaf. Ya, jika ada yang tidak berkenan atau menyinggung, terima kasih untuk segala kritik dan saran yang membangun, akan aku jadikan bahan evaluasi untuk jadi lebih baik, katanya. Jadi kenapa dia klarifikasi? Ya mungkin yang pertama soal perihal kemarin yang sempat rame juga ya kan, yang dia dijulukin KY atau Kuki Yomenai, nggak bisa baca suasana. Dan juga ada yang kritik dia, katanya kalau video orang-orang di Jepang tuh videonya harus disensor mukanya dan segala macam seperti itulah. Jadi ya buat hal itu katanya udah dia selesaikan secara personal dengan yang secara langsung. Yang kemarin nyorot itu kayaknya user Twitter SysTHA. Permintaan mereka itu video di Jepang tuh disensor karena sensitif. Tapi menurut gua nggak harus disensor juga sih. Mungkin bisa mirip kayak apa aja nanti kayak Asian Boss ya kan. Jadi dia pakai fitur blur aja atau autofocus ya kan. Jadi orang yang depan kamera gitu yang difokusin dan yang di belakang itu kelihatan blur ya kan. Soalnya kalau kita bikin sensor apa itu dia merusak estetik ya kan. Merusak estetik video aja dia tiap-tiap dikit itu sensor putih, kecuali mereka memang melakukan sesuatu kejahatan atau gimana gitu. Tapi kalau memang cuman random orang lewat aja ya kayak gini aja udah cocok sih, istilahnya di apa kan, di blur gitu dikit. Ya menurut gua bagusnya kayak gitu sih kalau bikin video di Jepang ya kan. Dan kedua, ini kayaknya ada masalah baru terkait permasalahan tentang konten yang memakai atribut dokter disertai teks dan video. Jadi konteksnya dia bersama kedua temannya selesai syuting YouTube, katanya mereka bikin konten dance di TikTok gitu. Dan ya setelah mereka konten dance diedit sama temannya Farhan namanya, dan diupload di TikTok dan di IG. Itu mengenai kontennya mereka pakai baju dokter, terus pakai caption, maaf kami telah berusaha semaksimal mungkin, dan mereka nunjukin dance yang ya bisa dibilang dance jelek sih. Dance nggak jelas lah gitu. Tapi ya ini juga kayaknya jadi rame karena ada yang nyorot kalau kalimat tersebut bukan bahan konten lucu-lucuan, katanya. Ada hati yang remuk, air mata yang mengalir, dan jiwa yang berpulang tiap kalimat tersebut disampaikan. Jadi kayaknya yang nyorot ini nganggap kalau itu nggak cocok kalau mereka, apalagi mereka pakai baju dokter gitu katanya. Jadi ya karena ini Jerome pun di-head lagi sama banyak netizen ya. Karena ada kalimat di situ, mohon maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya kalau buat kita yang mungkin hidup di zaman ini udah kesel mungkin sering lihat kalimat tersebut karena dari dokter Indosiar ya. Tiap kali ada acara gitu yang bawa dokter pasti ada kalimat tersebut, dan bahkan di Indo pun sering dijadiin bahan candaan juga sih. Tapi ya mungkin karena ini Jerome, atau mungkin karena memang dia baru-baru ini kena masalah juga, karena lagi banyak juga yang lagi jengkel sama dia, dan ini pun dijadikan permasalahan juga sama banyak orang gitu. Ya banyak juga orang yang nganggap kalau memang kalimatnya tuh buat dance mereka, karena memang di videonya tuh dance mereka hancur lah gitu ya kan. Jadi banyak yang setuju konteksnya itu, maaf kami berusaha semaksimal mungkin itu untuk ngedance-nya, cuman ya karena mereka pakai baju dokter dan juga ternyata yang di video itu juga dokter beneran atau calon dokter gitu temannya si Jerome, jadinya ini sebuah masalah baru lah ya. Banyak orang ribut. Dan di sini bahkan sampai manajernya Jerome Pauline, Farhan dan Ekida itu juga meminta maaf ya, menyesal karena telah membuat orang banyak emosi karena hal tersebut. Ya ini kalau dilihat sih mereka nggak sadar kalau akan jadi sebesar itu lagi gitu karena masalah joget-joget tadi. Tapi akhirnya mereka belajar ya kan, mereka pun menambah pengetahuan seputar do and don't do gitu. Jangan melakukan hal seperti itu, terutama bagian dunia kesehatan itu jangan dibecandain lah. Itulah hard lessonnya buat mereka. Dan ya itulah dia sedikit konteksnya mengenai hal itu. Dan itu Jerome-nya udah klarifikasi juga. Ya gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komentar. Dan ya sekian dulu yang bisa gue bahas. Dan sampai ketemu di video lainnya.